Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redatus dengan NIM 1112229. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat dari peta geomorfologi beserta sayatannya. Dimana yang pertama adalah teman-teman bisa menyiapkan peta dasar berupa dari kontur indeks dan kontur interval. Setelah itu saya juga sudah menyiapkan di bagian katalog untuk folder yang akan saya pakai nanti untuk menyimpan data si peta geomorfologi ini. Yang pertama adalah kita bisa mulai dari nih folder yang mau kita pakai untuk penyimpanan. Klik kanan, buka new, save file. Teman-teman bisa namain untuk bentuk lahan yang mau teman-teman buat. Contohnya adalah bentuk lahan struktural. Untuk filter tab-nya dipilih bagian poligon karena yang kita buat adalah secara area, bukan garis dan bukan titik. Setelah itu edit, jangan lupa diklik bagian zona yang teman-teman gunakan untuk penelitian. Saya pilih OK. Nah, untuk mengedit, karena tadi kita sudah membuat save file baru, makanya kita cek di bagian table of contents dia sudah muncul atau belum. Ternyata sudah. Kalau sudah berarti kita bisa lakukan klik kanan, mulai mengedit, start editing, continue, bagian create filter. Nah, karena kita mau mengedit untuk mengikuti kontur, teman-teman nggak perlu menggunakan secara titik-titik ataupun secara perlahan. Teman-teman bisa pakai dari fitur si trace ini. Nah, caranya ini, diklik. Nah, dia kalau di sebentar. Nah, teman-teman bisa langsung mengikuti dari si kontur ini. Karena kalau teman-teman pakai yang select segment itu maka digunakan secara satu-satu. Nah, kita pakai yang trace karena kita mau ngikutin kontur. Pertama, diklik satu kali, dia akan loading. Nah, teman-teman bisa ngikutin dari kontur yang mau teman-teman pakai nih. Setelah sudah, nah teman-teman di sini sudah mendapatkan area lahan yang bisa teman-teman namain. Di sini kan bentuk struktural. Nanti teman-teman bisa edit ataupun sesuaikan dengan simbol untuk membaca dari data tersebut. Kita kasih warna ungu. Nah, jangan lupa teman-teman bisa ngelakuin hal tersebut di semua area dengan cara yang sama, tetapi nanti dibedakan berdasarkan bentuk lahan dan serta penamaannya dan warnanya itu sendiri. Setelah teman-teman sudah membatasi, maka tampilannya akan seperti ini. Dalam satu peta ini terdapat 2 bentuk lahan. Setelah itu perlu diketahui bahwa setiap warna yang kita berikan itu menginterpretasikan suatu bentuk lahan ataupun memiliki arti tertentu, di mana ungu ini merupakan bentuk dari lahan struktural dan hijau ini merupakan lahan dari fluvial. Setelah itu kita akan membuat peta geomorf, di mana jangan lupa bagian project raster clipnya itu harus dinyalakan. Kalau enggak kita harus memasukkan data DEM. Nih, teman-teman bisa checklist di bagian sini. Oke, setelah sudah kita buat SHP baru.
Jangan lupa ini di stop editing, di save. Oke. Satu bagian katalog, kita buka user file sayatan kita pilih polyline, jangan lupa diedit bagian UTM, klik OK. Setelah itu kita bisa cek di bagian di bagian tabel of content ternyata sudah ada. Setelah itu karena sayatan, ingat untuk membuat sayatan harus terkena semua bentuk lahan. Nah, setelah itu kita edit features, set editing, di continue. Dapat pilih bagian creator feature sayatan A line. Nah, kita pakai yang di bagian sini. Teman-teman bisa zoom biar supaya lebih rapi dan sampai pojokan. Klik 2 kali. Setelah sudah, kita stop editing. Yes. Nah, biar kelihatan kita agak tebelin ya. Warnanya juga. Nah, oke. Setelah itu kita pilih 3D analysis option, pilih penyimpanan yang sesuai dengan ataupun yang satu file supaya nanti tidak terpisah. Kita isi media info. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa kita lanjut di interpolate line. Nih, harus sama ditimpa bagian sayatan yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah sudah, jangan lupa kita cek di profil grab buat kita tahu kalau dia sudah. Kalau misalnya seperti ini, artinya sayatan kita belum bisa di ini. Kita bisa cek. Nah, ini setelah kalau profil sayatan kita itu sudah terdeteksi. Nah, setelah itu buka kata, kita bisa close, kita buka jangan lupa ini buka katalog. Nah, kita harus tahu tadi kita nyimpen di mana. Ini bisa di refresh ya. Oke, nah terakhir adalah PG yang 4. Nah, kita bisa drag ke sini. Oke. Nah, ini sudah kelihatan kan? Biar lebih ini, mungkin agak bisa lebih terlihat ya. Oke. Enggak, karena konturnya juga terlalu rapat. Nah, setelah itu, setelah kita sudah melakukan drag ini, nah PG ini kita klik kanan, open attribute table,
Oke, di sini dibaca datanya adalah data M ini merupakan koordinat X dan Z ini merupakan koordinat Z. Setelah itu kita pilih table option, add field. Setelah itu kita kasih nama batas bentuk lahan. Setelah itu pindah diganti dari teks. Oke. Yes. Nah, setelah itu kita pindahkan bagian sini, bagian PG, edit filters, continue, create filter. Nah, untuk jadi fungsinya di sini adalah membatasi si litologi ini ya tadi. Maaf, untuk membatasi si batas bentuk lahan. Di bagian sini kita bisa klik. Nah, oke, di sini kita titikin di mana dari perbatasan bentuk lahan itu sendiri. Kita pilih di antara sini. Nah, berarti di sini adalah batas, kita kasih tanda batas AL dengan STR, strukturan. Oke, enter. Setelah itu kita beri juga di bagian sini. Nah, kita cari lagi. Adalah tes STR dengan alveol. Kita lakukan hal yang sama dengan sehatan di tempat dimana dia adanya perbatasan. Nah, kita cari lagi di sini BTS L dan STR. Oke. Setelah sudah kita batasi, setelah itu kita bisa ekspor dari si tabel ini. Oke, ekspor. Nah, jangan lupa kita pilih di mana tempat kita menyimpan. Jangan lupa diganti ke teks. Nah, ini diganti ke batas di save. Yes. Nah, setelah itu ini kita bisa close. Ini masuk ke insert, ke data frame. Kita bawa ke bawah ya. Nah, setelah itu klik kanan, masukkan data.
nih bagian txt kita masukkan. Nah, setelah itu kan dia akan kebentuk dari new data frame sendiri. Setelah itu kita bisa cosplay di bagian nih ke kanan, display X data, bagian X diganti ke M, bagian Y kita ganti ke Z. Jangan lupa untuk UTM nya kita masukkan. Oke. Bentar karena error. Nah, ini sudah oke saja. Kita bisa edit di bagian data view. Oke. Jangan lupa skalanya harus sesuai juga. Setelah itu jangan lupa untuk munculin si data ini untuk di bagian properties, edit di ini. Kalau misal teman-teman pengen lebih terlihat, mungkin lihat sini ya, data view. Kita buka software baru di yang bagian sini, new. Bagian dia bentuknya adalah palilan ataupun garis. Lalu profil. Oke. Karena kita berarti L aja ya. Oke. Kita bisa mulai dari new edit features, bikin editor. Setelah itu untuk memunculkan gridnya, maka kita bagian insert, bagian ke kanan, klik properties, bagian grid, new grid. Nah, pakai measure, kita pakai label aja. Setelah itu buat di yang X kita pakai angka 100.000 ya, 125. Oke, di next, finish. Disitu properties, di bagian properties jangan sampai di bagian sini tuh angkanya 0. Kalau di angkanya 0 itu bisa sampai bakal bisa not responding juga. Itu di oke aja. Kita cek lain dulu. Nah, di bagian label ganti nih. Number formatnya ini 0. Oke. Nah, setelah sudah, teman-teman bisa edit lagi menggunakan Corel supaya dia lebih rapi. Mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.